Fans Manchester City memamerkan spanduk besar pencapaian mereka yang tak bisa diraih Manchester United. Bruno Fernandes membalas di akhir pertandingan. Derby Manchester antara Manchester City versus Manchester United tersaji akhir pekan lalu, Etihad Stadium jadi arena pertandingannya. Sekelompok penggemar Man City membentangkan spanduk besar dengan tulisan "You do never win 4 in a row", yang memiliki arti, kalian tak pernah bisa juara 4 kali beruntun. Hal ini mengacu pada prestasi The Sky Blues meraih 4 gelar Premier League beruntun, sesuatu yang belum pernah dicapai MU. Publik Etihad Stadium bersorak di babak pertama lewat gol Josko Gvardiol. MU membalikkan keadaan di paruh kedua lewat gol Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Kali ini giliran Bruno Fernandes membalas kesombongan penggemar Man City. Kamera merekam momen dirinya menunjuk ke arah spanduk besar fans tuan rumah sembari menunjukkan gestur 2-1 dengan tangannya. Bukan 4 tapi 2-1. 2-1 bukan 4, kata Bruno ke arah penggemar Man City, sebelum meninggalkan mereka dengan senyuman meledek. Kekalahan dari MU sekaligus menambah tren hasil-hasil buruk Man City dalam beberapa laga terakhir. Pasukan Pep Guardiola sudah tumbang 8 kali dari 11 pertandingan, serta cuma bisa menang sekali selama periode tersebut. Posisi Man City di klasemen Liga Inggris semakin merosot hingga ke urutan 5 dengan 27 poin. Sementara itu, MU belum beranjak dari posisi ke-13 dengan 22 poin. Juru taktik Manchester City Pep Guardiola mengambil tanggung jawab atas kekalahan tim dari rival sekota Manchester United, MU, di Stadion Etihad. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa ia belum mampu berikan yang terbaik untuk tingkatkan performa City. Saya bosnya, saya manajernya, dan saya belum cukup baik, ungkap Guardiola. Guardiola menegaskan tidak ada orang yang dapat disalahkan selain dirinya. Mengenai hal tersebut, ia sebut harus segera cari solusi supaya kinerja maksimal The Citizens kembali. Itulah yang terjadi. Apa yang bisa saya katakan? Kami tidak dapat menyalahkan para pemain, bukan seperti itu caranya. Musim ini adalah musim yang ketat, jelasnya. Mengenai performa tim, Guardiola katakan ini bukan musim terbaik untuk City. Baginya, situasi terkini klub tidaklah normal, sehingga perlu sekali adanya solusi guna mengembalikan performa level tinggi. Kami tidak bermain di performa terbaik. Kami tidak berada di titik terbaik dan kesulitan. Ini sudah tidak normal. Ada yang salah di sini. Semua menjadi semakin buruk. Saya harus segera mencari solusi. Sejauh ini, saya belum menemukannya, jelasnya. Gelandang Manchester City Bernardo Silva turut angkat bicara perihal performa tim. Ia menyebutkan bahwa tim pantas mendapatkan kekalahan dari Manchester United. Kami pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam level permainan setinggi ini, 1 atau 2 laga yang berakhir dengan kekalahan dapat dikatakan belum beruntung. Kami tidak dapat menyebut ini beruntung atau tidak, ungkap Silva. Selain Silva, Phil Foden juga mengatakan bahwa Manchester City kehilangan semangat bermain sehingga setan merah berhasil ambil alih pertandingan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami kehilangan permainan kami dan mereka cetak 2 gol, tutur winger 24 tahun ini. Pep Guardiola dipecat. Manchester City menelan kekalahan 1-2 dari Manchester United di Liga Inggris 2024-2025. Pelatih asal Spanyol itu terlihat pasrah terkait masa depannya di Etihad Stadium. Sebab, rentetan hasil buruk yang The Citizens alami menjadi pemicu utama rumor itu. Manchester City hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi. Kondisi itu menciptakan tekanan besar terhadap Guardiola sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Performa Manchester City lebih mengkhawatirkan di Liga Inggris 2024-2025. City hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan menelan 5 kekalahan dalam 7 pertandingan terakhir. Kondisi di Liga Champions 2024-2025 juga tidak lebih baik. Sebab, Manchester City tercecer ke peringkat 22 dengan 8 poin. Sementara, pertandingan di fase grup menyisakan 2 laga. Mereka hanya unggul 2 posisi dari batas tim yang tidak lolos ke playoff 16 besar. Peluang Manchester City untuk melaju ke babak selanjutnya akan semakin tipis jika performa buruk itu berlanjut. Komentar Guardiola. Pep Guardiola sendiri tidak menutupi kemungkinan dipecat manajemen klub. Dalam wawancara dengan Sports Illustrated, ia mengungkapkan kesadaran akan tekanan saat ini. Kami tidak bisa terus-terusan kalah. Mungkin karena apa yang kami lakukan di masa lalu, orang-orang menilai saya takkan dipecat. Namun, manajemen setiap hari menilai saya, ujar Guardiola. Dalam 1 musim yang buruk, Anda bisa saja dipecat. Klub tahu saya takkan mengundurkan diri.
Kami mengalami lebih banyak kekalahan dari yang kami alami dalam 2 musim terakhir, kata mantan pelatih Barcelona ini. Sejak menjadi pelatih Manchester City pada 2016, Guardiola membawa klub itu meraih banyak kesuksesan. Ia memenangkan 6 trofi Liga Inggris, 4 piala Liga Inggris, 2 piala FA, dan 1 gelar Liga Champions. Namun, kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2027 kini tampak menjadi pertanyaan besar. Apakah menyelesaikannya atau tidak dengan mengambil langkah drastis berupa mengganti pelatih? Penurunan ini sangat mendadak sehingga pembicaraan mengenai Guardiola yang sejatinya baru menandatangani kontrak baru di Man City. Spekulasi tentang opsi pemecatan Guardiola dirasa sebuah pemikiran yang tidak masuk akal seperti sebulan lalu. Sungguh tidak terbayangkan ketika membaca headline dengan judul Pep Guardiola dipecat City. Tapi faktanya, kondisinya memang sangat tidak menguntungkan. Bagi klub mediocre, itu rekor buruk. Apalagi buat The Citizens, juara IPL 4 musim beruntun. Di Liga Inggris, City harus bertekuk lutut dalam derby Manchester. Sebelumnya di Liga Champions, dipecundangi oleh Juventus. Pep Guardiola yang disebut-sebut sebagai satu dari 3 pelatih top dunia saat ini, mengaku tak kebal dari pemecatan. Hengkang bukan pilihan. Kalau pergi sekarang dalam kondisi begini, saya bakal menyesalinya. Saya tidak akan bisa tidur, kata ex-pelatih Barcelona itu. Saya akan pergi ketika merasa sudah saatnya untuk pergi, sambungnya. Namun mantan pemain The Sky Blues, Bacary Sagna, masih percaya pada kemampuan klub lamanya untuk memperbaiki keadaan. Sagna menjelaskan mengapa ia merasa penampilan buruk tersebut memang sudah diduga sebelumnya. Ketika sebuah tim seperti Manchester City begitu dominan selama 5 tahun terakhir, pasti akan ada saat di mana penampilan mereka menurun, ujar Sagna dilansir DAS. Saat kamu kalah dalam beberapa pertandingan, kepercayaan diri para pemain menurun dan tekanan meningkat. Pada titik tertentu, setiap tim yang telah sukses mengalami penurunan, tambahnya. Misalnya Manchester United, jadi itu pasti akan terjadi dengan City. Mengejutkan melihat cara mereka kehilangan pertandingan, tetapi itu tidak mengkhawatirkan karena mereka masih tim terbaik di Eropa. Namun, kemenangan comeback 2-1 Manchester United atas Manchester City baru-baru ini menjadi sorotan. Ini bukan kali pertama mereka berhasil mengalahkan tetangga sekota mereka yang dikenal dominan dalam beberapa tahun terakhir. Man United tampil lebih agresif setelah turun minum dan gol baru tercipta pada menit ke-88 melalui penalti Bruno Fernandes. Amad Diallo, yang sebelumnya mendapat penalti, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90. Setiap kemenangan Man United dalam derby Manchester membawa makna tersendiri. Apakah ini tanda perubahan kekuasaan di kota tersebut, atau hanya sekadar gangguan sementara dalam dominasi Man City? Menarik ditunggu, apakah Manchester City akan memecat Pep Guardiola, dan di sisi lain sang rival sekota sedang dalam performa terbaiknya, bersama pelatih baru mereka Ruben Amorim.